Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, kembali di video ini kami akan memberikan satu ilmu Sobat Kicau Mania. Nah, ini juga berkaitan dengan pertanyaan Sobat Kicau. Nah, pertanyaannya adalah Om, bagaimana mengatasi trotolan yang suka cabut bulu sayap, sering juga matahin bulu ekor. Nah, itu apa penyebabnya? Nah, jadi Sobat Kicau Mania harus tahu, terkadang hal seperti itu disepelekan ya kan, tapi memang penting juga untuk dibahas. Nah, biasanya itu terserang kutu Sobat Kicau Mania akibat dia jarang mandi atau tempat yang jarang dibersihkan, tempat kotorannya ya, tempat kotoran di karpet itu jarang dibersihkan. Juga kerodong yang tidak pernah dicuci dan kurang penjemuran, akhirnya berjamur kemudian menimbulkan bau yang tak sedap Sobat Kicau Mania di sekitar kandang. Nah, itu memancing untuk kutu datang Sobat Kicau Mania ya, virus dan bakteri. Nah, itu juga Sobat Kicau Mania, di video ini akan kita berikan tambahan ya. Jadi ada tambahan sedikit dari kita untuk kalian. Dan ini ilmu Sobat Kicau Mania ya, untuk mengatasi murai batu yang sering angkat kaki baik trotolan maupun pastol. Nah, itu disebabkan seperti jamur Sobat Kicau Mania, kemudian bekas luka. Nah, pengobatan kita sangat sederhana, di sini kita pakai Dettol. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, jadi untuk takaran airnya sedikit saja seperti itu Sobat Kicau Mania. Kemudian untuk Dettol cair tadi kita berikan 10 tetes saja cukup ya, atau 5 tetes. Nah, itu sudah cukup. Kemudian kita aduk-aduk, kita campur dengan air, boleh juga air matang, boleh juga air sumur atau air ledeng, boleh juga. Nah, jadi proses seperti ini rutin kita lakukan 1-3 hari dalam 1 minggu Sobat Kicau Mania. Nah, di samping itu juga tetap dengan kita rutin menjemur ya. Di pagi hari itu kita jemur mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 nggak masalah. Untuk trotolan itu biasanya kita jemur sampai 20 menit atau sampai 30 menit kalau dia tahan, belum mangap ya, belum ngos-ngosan napasnya. Dan biasanya juga jemur-jemur tipis ya, sekitar 5 menit sampai 10 menit atau 15 menit. Nah, untuk mandi Sobat Kicau Mania, trotolan ini bisa juga rutin ya, tetapi tidak tiap hari. Itu cara kami di peternakan kami ya. Mandi itu bisa 1-2 kali atau 3 kali dalam 1 minggu. Nah, kalau kalian hobi memandikan burung, kalian harus lihat juga kondisi cuaca. Cuaca sekarang ini kurang mendukung ya. Jadi kalau dia kedinginan, kurang makan, apalagi proses belajar makan pur, tentu saja dia baru makan sedikit-sedikit. Nah, itu sangat ambil resiko Sobat Kicau Mania. Lebih baik jangan dimandikan di cuaca dingin atau musim hujan, apalagi pada saat dia sedang proses belajar makan pur, baru makan sedikit-sedikit. Nah, kemudian lanjut akan kita bahas di sini ya Sobat Kicau Mania, cara tips dan tutorialnya sederhana. Kita celupkan kakinya Sobat Kicau Mania ya. Kita celupkan, kita rendam sekitar 5 menit atau 10 menit. Nah, jadi Dettol ini ada 2 fungsi Sobat Kicau Mania bagi kami ya di peternakan murai batu kami. Di sini juga bisa untuk mengobati luka, kemudian seperti jamur dan juga kutu Sobat Kicau Mania. Jadi kita bisa semprot di bagian sayap, bagian ekor ya. Karena posisi sayap dan ekor itu rawan untuk trotolan ini sering mencabut atau mematah-matahkan bulu di bagian ekor. Nah, jadi itulah solusinya Sobat Kicau Mania kalau cara kami. Namun di video kami yang lama, di konten kami yang lama ya, di channel kami yang lama dulu pernah kita bahas juga video serupa, tetapi tidak seperti ini. Nah, waktu itu kita pakai ya sabun cuci piring, sabun sunlight, itu kita semprot ke bagian sayap dan bagian ekor. Nah, bisa juga dengan daun sirih Sobat Kicau Mania, itu untuk kutuan ya, kalau sering cabut ekor kemudian sering cabut bulu sayap. Dan juga ekstra pudingnya dikurangi ya, untuk trotolan itu jangan lebih dari 10 atau jangan lebih dari 15, boleh juga 5-5-5 ya, pagi siang sore atau 5 pagi dan sore hari 5. Nah, tidak perlu diberikan ulat ongkong yang berlebihan, kroto pun sedikit saja. Nah, setelah kita rendam tadi kakinya Sobat Kicau Mania dengan Dettol cair ya. Dettol cair itu juga antiseptik ya, agar tidak terjadi bakteri dan virus berkembang di kaki ya. Lama-lama bisa bengkak Sobat Kicau Mania dan infeksi, jangan sampai seperti itu. Rutin saja dimandikan dan dicelupkan dengan Dettol sabun cair tadi. Nah, kalau kalian ingin semprot bagian sayapnya, otomatis kalian masukkan ke alat semprotan itu ya, Dettol cair itu tadi 10 tetes juga nggak masalah, dengan takaran yang biasa-biasa, yang sedang-sedang saja, nggak perlu terlalu penuh. Nah, kalian semprot jangan sampai kena matanya.
Untuk bagian leher boleh lah, untuk bagian punggung juga boleh, sayap, kemudian ekor dan juga kakinya itu bagus. Nah, bagaimana caranya Om biar dia jangan sampai keminum ya ketika kita semprotnya? Semprotnya pelan-pelan saja, hati-hati saja. Ketika dia nangkring baru kalian semprot, nggak usah terburu-buru nyemprotnya. Ya, semprotan itu bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, ya itu terserah kalian. Yang penting jangan kena matanya, jangan masuk ke tenggorokannya. Nah, kalau masuk pun kalian harus berikan minuman, nggak masalah sobat kicauannya. Pernah juga kita keminum ya kan, nggak masalah, nggak terjadi apa-apa karena itu tidak sengaja. Nah, di sini juga kita akan berikan tips dan tutorial untuk mandi seperti ini. Memang harus ditunggu sobat kicauannya. Boleh kalian sambil ngopi di pagi hari ya kan, lagi rileks santai, lagi pemasteran juga boleh ya. Tentu saja perutnya dengan kondisi kenyang. Kalian beri dulu jangkrik 5 boleh, atau kroto boleh. Setelah kenyang baru kita lakukan tips dan tutorial seperti yang kami terapkan di video ini. Jadi untuk dia lama itu lebih lama di dalam keramba ini sobat kicauannya, karena keramba ini sampai bulunya kering baru kita keluarkan dari keramba, baru kita lanjutkan ke penjemuran. Lalu nanti setelah penjemuran kita angin-anginkan di depan rumah, kemudian baru kita kerodong. Nah, kemudian ada teman kita yang bertanya ya, untuk proses pemasteran dimulai usia berapa Om? Kalau kami sejujurnya bisa dari usia 15 hari pada saat nangkring boleh sobat kicauannya, atau 20 hari ke atas, karena usia seperti itu sedang asik-asiknya menyimak ya. Karena kita memperhatikan di lo indukan, ketika pejantan itu menggacor bongkar isian, otomatis kita melihat anaknya juga melihatnya, jadi dia merekam. Nah, itu untuk mulai perawatan. Ekstra puding pun sudah mulai disusun, misalnya jangkrik 5, kemudian untuk di sore hari 5, mandinya pun mulai kita susun settingannya, dan ekstra puding lainnya. Nah, biasanya kami menghitung ya masa perawatan sobat kicauan. Masa perawatan itu dimulai dari usia 15 hari pemasteran, kemudian mulai kita memberikan app yang kita dukung seperti ulat ongkong, itu boleh kita berikan kalau cuaca dingin. Nah, kalau cuaca tidak mendukung jangan berikan ulat ongkong sobat kicauan. Misalnya di siang hari yang panas, itu namanya ekstra puding yang cocok dan mendukung terhadap cuaca. Nah, karena cuaca dingin, ekstra puding seperti ulat ongkong tadi cocok dan pantas untuk diberikan ke trotolan, tapi hanya batas 3 saja sobat kicauannya. Nah, untuk kroto biasanya kalau di siang hari yang panas kita berikan kroto yang segar-segar, telur yang besar-besar itu. Nah, untuk jangkrik juga cocok untuk di cuaca seperti ini, cuaca musim hujan, musim dingin, boleh kita tambah jangkrik itu pagi 5, sore 5, atau siang harinya juga kita bisa tambah 5 menjadi 15 ya, kalau cuaca musim hujan. Walaupun trotolan ini sudah ngepur di usia 2,5 bulan maupun 3 bulan. Nah, kembali ke di video sobat kicauannya, ini murai batu anakan hutan ya. Jadi bapaknya ini hutan asli Bengkulu Utara, usianya sudah mapan sekitar 10 tahun up, bekas prestasi juga ya. Nah, kemudian kakaknya juga sudah ada yang berprestasi. Nah, kalau ibunya ini memang silangan Medan Bengkulu. Jadi ini murai batu Medan silangan Bengkulu, tapi dia mendapat turunan dari gen pertama anakan hutan ya. Jadi bapaknya memang bapak hutan. Nah, kalau kita lihat di bagian paruhnya sobat kicauannya, paruhnya ini tebal ya, tebal dan panjang. Biasanya paruh seperti ini pasif ya sobat kicauannya, untuk isian yang kasar-kasar seperti tembakan cililin, kemudian kapas tembak, jenggot. Nah, ini paruh-paruh seperti ini ya memang top sobat kicauannya, dan volumenya dahsyat. Jadi volumenya kencang dan dahsyat ini, apalagi dia ini turunan hutan murni, turunan hutan Bengkulu Utara. Jadi murai batu kita ini murai batu Sumatera sobat kicauannya ya, murai batu Bengkulu, tidak ada namanya silangan impor di peternakan kami. Nah, semuanya terprestasi, namun ada tingkat prestasinya. Banyak juga teman-teman yang memilih ya kan, apalagi sudah tahu dari gen waktu yang dulu. Nah, jadi kembali di video ini sobat kicauannya, pengobatan sederhana. Setelah itu kita angin-anginkan saja seperti ini sekitar 5 menit atau 10 menit. Boleh langsung juga dijemur kalau ada matahari. Nah, berhubung matahari belum muncul ya, masih pagi hari seperti ini dan cuaca agak sedikit mendung, jadi kita angin-anginkan di depan teras saja sampai bulunya terlihat kering, kemudian kita kerodong, baru lanjut pemasteran. Nah, pada saat kita angin-anginkan seperti ini, boleh kalian berikan kroto dan juga jangkrik sobat kicauannya sekitar 3 atau 5 ekor ya kan. Kalian patah-patahkan kakinya, kalian copot kepala jangkrik. Jadi kita berikan hanya perut jangkrik saja.
Nah, cara seperti ini kalian lanjutkan di hari kedua atau hari ketiga. Boleh juga kalian berikan selingan 1 hari, boleh. Umpamanya kalian lakukan ini di hari Minggu ya, hari Senin tidak perlu, tidak usah. Nah, kemudian hari Selasa boleh lanjut, kemudian hari Kamis boleh lanjut. Yang penting dalam 1 minggu itu 3 kali Sobat Kicau Mania kita mandikan dengan metode cara seperti ini. Benar-benar persis seperti yang kami lakukan seperti ini ya. Insya Allah ada hasilnya karena ini pengobatannya bagus ya. Kita pakai Dettol ini karena kita yakin dan sudah teruji, sudah kita buktikan di peternakan kita untuk trotolan yang kakinya luka. Biasanya kakinya luka itu akibat jerujinya itu yang tidak finishingnya bagus ya. Kita ambil contoh sangkar-sangkar yang bermerek, ya itu biasanya finishing lidi jerujinya bagus dan mulus ya. Kemudian pengecatannya. Nah, kalau sangkar mentahan apalagi yang belum dicat itu Sobat Kicau Mania itu rata-rata masih kasar. Rata-rata ketika dia terbang gerabakan, nah itu bisa tergores telapaknya, akibatnya dia bisa angkat kaki. Kemudian ditambah lagi dia napak ya, kemudian lari ke karpet, di sana ada kotoran itu juga sedikit lembek ya, kemudian berbau, otomatis menimbulkan virus dan bakteri, gatal dan bisa jamuran. Nah, apalagi kalau kondisi seperti ini musim hujan, tidak sering kalian bersihkan, tidak sering kalian jemur. Nah, lakukanlah saja seperti yang kami lakukan ini, lanjut di hari kedua atau hari ketiga. Mudah-mudahan ada hasilnya. Nah, kemudian kita jelaskan Sobat Kicau Mania ya, pada dasarnya untuk murai batu trotolan yang suka angkat kaki, biasanya satu dia pegal, kemudian dia cedera kakinya itu. Kemudian kalau kalian cek tidak ada bekas cedera atau benturan, kemudian kalian cek ada luka. Nah, itu biasanya akibat dia sering naik ke jeruji Sobat Kicau Mania. Jeruji kalian itu finishingnya tidak rapi. Nah, kemudian jarang membersihkan kotoran. Kotoran itu sudah berbau, kemudian kotoran itu berbentuk lembek ya, sedikit lembab. Nah, kemudian tidak ada penjemuran, kalian kerodong, kalian tutup. Kemudian di tangkringannya itu pilihlah kayu asam Sobat Kicau Mania, itu lebih bagus ya, teksturnya lebih kering. Jadi banyak sekali perawatan trotolan Sobat Kicau Mania agar trotolan ini bisa sehat. Jadi harus berhati-hati juga dalam perawatan selain pola makan. Nah, selain itu juga kalian boleh pakai salap Sobat Kicau Mania kalau sudah membengkak ya, sudah parah. Nah, itu Baiku10N. Nah, itu untuk salap oles saja. 1 kali saja sudah cukup selama 1 minggu Sobat Kicau Mania. Tinggal tunggu perubahannya. Nah, diusahakan kalau sudah oles dengan salap itu tadi ya, kalian jangan mandikan ya, tunggu saja sekitar 1-2 hari atau 3 hari. Baru boleh kalian mandikan. Nah, setelah beberapa hari, 3 hari atau 4 hari atau 1 minggu sudah ada perubahannya Sobat Kicau Mania. Rutin kita melakukan seperti cara yang kami tampilkan di video ini. Sudah ada perubahannya di hari keempat, hari kelima ya, kukunya itu bisa mencengkram bagian belakang karena posisinya yang luka itu yang terlihat seperti infeksi itu adalah di bagian telapak dekat jangkir belakang. Nah, sekarang ini sudah bisa mencengkram dengan baik. Namun ada kalanya ya, untuk perawatan seperti ini juga diusahakan jangan sampai trotolan ini gerabakan di dalam sangkar atau merasa ketakutan. Itu membuat kakinya nanti terbuka lagi sobekannya, dan itu juga prosesnya bisa kita ulang lagi pengobatan dan makin lama untuk penyembuhan. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.